Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, welcome back to my channel Dina Martia. Di video kali ini aku mau bahas lebih detail tentang kegiatan Latsar CPNS yang on kampus 1. Makasih udah klik video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya. Happy watching this video. Oke teman-teman, seperti yang aku bilang di video aku sebelumnya, yang aku bikin pertama kali, kalau kegiatan Latsar CPNS ada beberapa agenda. Nah, ada on campus, off campus, on campus 2, dan seminar laporan kegiatan aktualisasi. Nah, di video kali ini aku mau bahas lebih detail kegiatan on campus 1. Nah, jadi di on campus 1 ini teman-teman nanti akan ada 3 agenda yang akan teman-teman lakukan, yaitu agenda 1, sikap perilaku, agenda 2, nilai-nilai dasar PNS, dan agenda 3, peran dan kedudukan PNS dalam NKRI. Nah, nanti teman-teman akan mempelajari ketiga agenda itu sebelum nanti masuk ke agenda 4, yaitu habituasi, atau kembali ke instansi masing-masing untuk melaksanakan kegiatan aktualisasi. Kayak gitu. Nah, ngapain aja sih waktu on kampus 1? Tiga kegiatan itu gimana? 3 agenda itu gimana sih? Itu kan mesti penasaran ya, teman-teman. Nah, karena sebelumnya sudah aku bilang di video aku sebelumnya, kalau on kampus 1 yaitu giat kelas atau kegiatan klasikal di kelas. Jadi kita menerima materi di kelas. Nah, nanti materi yang teman-teman pelajari ada 3 materi itu tadi, agenda 1, agenda 2, dan agenda 3. Nah, kemudian kan pertama kali teman-teman berangkat ke balai diklat yang telah ditentukan. Nah, teman-teman akan melakukan proses registrasi. Nah, di proses registrasi itu teman-teman akan mendapatkan nomor kamar teman-teman, kemudian seragam yang dikasih dari balai diklat, kemudian tas, buku-buku. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman setelah registrasi nanti akan ada gladi bersih, kemudian gladi kotor, besoknya upacara pembukaan. Nah, teman-teman juga pasti udah dapat jadwal pelaksanaannya tuh. Nah, nanti aku bakal kasih gambaran jadwal pelaksanaannya selama on kampus 1 itu seperti apa. Nah, jadi nanti kita bahas dulu agendanya ya, teman-teman. Jadi, nanti teman-teman akan mempelajari 3 agenda. Agenda 1, agenda 2, dan agenda 3. Agenda 1, sikap perilaku. Apa saja sih yang dipelajari di sikap perilaku? Nah, nanti di sikap dan perilaku ini biasanya disampaikan pada minggu pertama. Seperti yang kita tahu bahwa kurang lebih on kampus 1 itu dilaksanakan dalam waktu kurang lebih 3 minggu. Nah, di minggu pertama, teman-teman akan menerima materi agenda 1 atau sikap perilaku. Agenda 1 ini meliputi dinamika kelompok, kemudian wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara, analisis isu kontemporer, konsepsi kesiapsiagaan, kewaspadaan dini, keprotokolan, PBB dan tata upacara, dan kesiapsiagaan jasmani, mental, kesehatan jasmani dan mental. Banyak ya, banyak teman-teman. Memang, makanya aku bilang jadwalnya itu padat. Nah, di video ini mungkin aku nggak bahas secara detail per agenda ya, aku mau bahas secara umum aja. Nanti kalau memang perlu aku bahas lebih lanjut per agendanya, nanti aku bakal bikin video lagi tentang kegiatan per agenda. Nah, agenda 2, nilai-nilai dasar PNS. Pasti teman-teman udah sering dengar deh, aneka. Nah, nanti teman-teman di agenda 2 itu yang akan teman-teman pelajari yaitu nilai-nilai aneka. Nilai-nilai aneka ini merupakan nilai-nilai dasar yang PNS wajib pahami sehingga nanti dapat diterapkan dalam kehidupan keseharian ketika kita sudah menjadi PNS. Nah, aneka, apa sih aneka itu? A, akuntabilitas. N, nasionalisme. E, etika publik. K, komitmen mutu. Dan A lagi, anti korupsi. Nah, itu tadi nilai-nilai aneka yang teman-teman akan pelajari. Apa aja ya? Akuntabilitas, nasionalisme. Nah, nanti aku akan bahas lebih lanjut lagi deh. Kemudian agenda ketiga.
agenda ketiga, nah biasanya teman-teman akan pelajari, tadi kan agenda pertama biasanya di minggu pertama, agenda kedua minggu selanjutnya, agenda ketiga di minggu selanjutnya. Nah, agenda 3 ini teman-teman akan mempelajari kedudukan dan peran PNS dalam NKRI. Nah, di agenda 3 ini materinya meliputi manajemen ASN, WOG atau Whole of Government, dan pelayanan publik. Jadi ada 3 materi yang akan di-cover pada agenda 3 ini, teman-teman. Nah, itu tadi agenda 1, 2, 3 yang akan teman-teman pelajari waktu on campus 1 selama kurang lebih 3 minggu. Kemudian setelah selesai ketiga agenda itu, teman-teman juga akan dapat bimbingan tentang rancangan aktualisasi yang akan teman-teman buat dan presentasikan sebelum teman-teman melaksanakan agenda 4, yaitu habituasi. Jadi nanti teman-teman akan dapat coach dari balai pelatihan selain dengan mentor untuk membantu teman-teman dalam membuat rancangan aktualisasi yang nantinya akan teman-teman presentasikan di minggu terakhir atau di hari terakhir sebelum teman-teman kembali ke instansi untuk melaksanakan habituasi atas rancangan aktualisasi yang udah teman-teman bikin. Gitu. Jadi nanti juga akan dibimbing, akan diarahkan bagaimana pelaksanaan aktualisasi, bagaimana membuat rencananya, bagaimana penilaiannya akan dijelaskan. Begitu, teman-teman. Selama kita on campus 1, selain mempelajari ketiga materi itu, pasti di aspek penilaian yang aku bilang di video aku sebelumnya, ada aspek penilaian akademik. Nah, nanti di minggu terakhir sebelum kita kembali ke instansi masing-masing, setelah kita selesai mempelajari agenda 1, 2, 3, akan ada evaluasi akademik untuk agenda 2 dan 3. Nah, evaluasi akademik ini dilaksanakan serentak. Dalam artian berbeda dengan PKTBT ya, teman-teman. Kalau PKTBT kan aku sudah jelasin, nah itu waktunya yang penting selama 4 hari, teman-teman fleksibel pengerjaannya. Nah, kalau untuk evaluasi akademik ini, waktu pengerjaannya serentak. Kemudian misalnya waktu itu aku hari Kamis, kalau nggak salah Kamis jam 7 sampai jam 9, nanti evaluasi akademik yang pilihan ganda. Kemudian setelah itu dilanjutkan evaluasi akademik yang kasus atau studi kasus. Nah, itu jadi dilaksanakan dalam 1 hari, satu waktu bersamaan gitu. Jadi nanti sistemnya akan dibuka di jam tertentu. Nah, karena kemarin kita masih di asrama, jadi kita mengerjakannya di laboratorium komputer secara serentak bersama-sama. Nah, itu juga butuh ini nih, apa ya, butuh, mungkin nanti aku jelasin lebih lanjut lagi deh tentang gimana evaluasi akademik penilaiannya, karena lumayan juga ya, 20%. Nah, itu dan dilaksanakannya serentak. Tapi gimana nanti kalau evaluasi, kalau Latsar on campus diganti dengan distance learning? Penasaran evaluasi akademiknya juga bakal gimana? Nah, nanti kita tunggu ya dari kementerian bagaimana kebijakannya untuk pelaksanaan Latsar on campus 1 diganti menggunakan distance learning, dan juga bagaimana evaluasi akademiknya. Nah, terus ini aku kasih gambaran aja ya, teman-teman. Kegiatannya kan tadi ada banyak sekali agenda dengan materi yang akan kita pelajari. Memang cukup ya 3 minggu. Nah, selesai sih teman-teman, tapi ya ngebut istilahnya kayak gitu ya, karena setiap hari kegiatan kita akan dimulai pukul 4:30 pagi. 4:30 teman-teman harus sudah bangun, bersiap untuk melakukan sholat subuh berjamaah di masjid. Kemudian jam 5 kita mulai baris berkumpul untuk melaksanakan senam pagi sampai 5:30. Jam 5:30 sampai 6:30 kita pembersihan diri, mandi, siap-siap. 6:30 udah harus siap lagi buat menuju makan pagi atau sarapan pagi sampai jam 7:15 mungkin ya. 7:15 kita udah siap apel pagi sampai jam 7:45, dan kemudian 7:45 kita berbaris menuju ke kelas. 15 menit untuk refleksi, jam 8 kita mulai kelas. Kemudian kelas dimulai jam 8, jam 10 sampai jam 10:15 kita ada coffee break, dan kemudian dilanjut lagi materi. Kemudian istirahat siang jam 12 sampai jam 1, makan siang dan sholat.
kemudian masuk ke kelas lagi jam 1, kemudian jam 3:15 sampai jam 3:45 sholat asar dan coffee break, kemudian selesai materi jam 6 dan langsung dilanjutkan dengan sholat maghrib berjamaah dan makan malam sampai jam 7. Jam 7 selesai makan malam, kita sholat isya berjamaah, setelah itu kita apel malam sampai jam 8 malam teman-teman. Jadi setiap hari kegiatannya seperti itu dari Senin sampai hari Sabtu. Begitu teman-teman. Jadi kenapa teman-teman harus sedia vitamin, nggak boleh sakit, harus menyiapkan fisik ya teman-teman, karena kegiatannya setiap hari seperti itu ya. Walaupun kita menerima materi di kelas, tapi setiap hari seperti itu pasti fisik akan terkuras juga. Nah selain itu juga ada tugas-tugas yang teman-teman harus kerjakan. Nah jadi di setiap, kalau dari pengalamanku kemarin, di setiap agenda kita diberikan tugas untuk membuat resume atas materi yang sudah kita terima. Nah, besok untuk dikumpulkan dan direfleksikan di pertemuan berikutnya. Nah, selain itu juga ada tugas-tugas kelompok yang harus teman-teman kerjakan gitu. Selain itu di minggu-minggu terakhir apalagi itu harus ekstra nyiapin tenaga ekstra, karena selain nanti ada evaluasi akademik, teman-teman juga harus membuat rancangan aktualisasi. Gitu teman-teman. Jadi itu tadi ya kegiatannya. Nah kegiatan-kegiatan lainnya yang aku kemarin ya ada orientasi yang aku bilang, jadi kita jalan-jalan melihat lingkungan sekitar balai pelatihan. Nah kalau kemarin ke persawahan, kemudian melewati pasar tradisional, jalan raya, nah bersama-sama dengan ada pembina dan bapak-bapak dari TNI. Nanti teman-teman di sana juga akan ada pembina. Nah yang aku bilang, setiap kita baris, senam pagi, makan siang, itu ada pembina yang bertanggung jawab atas teman-teman selain dari panitia penyelenggara pelatihan dasar. Nah pembina ini biasanya dari bapak-bapak TNI. Nah beliau alhamdulillah yang waktu aku kemarin pembinanya luar biasa baik sekali, Pak Mujib. Wah terima kasih, beliau sangat baik. Jadi alhamdulillah kegiatannya juga menyenangkan. Kemudian kegiatan lain, caraka atau jurit malam. Sebenarnya agenda caraka atau jurit malam ini diagendakan untuk dilaksanakan di hutan teman-teman waktu kemarin. Tapi alhamdulillahnya waktu kemarin hujan deres banget. Jadi kegiatan caraka atau jurit malam ini dilaksanakan di area Bapelkes atau di area diklat. Cuman dengan mematikan lampu, dan nanti teman-teman yang perempuan akan diminta untuk jalan membawa pesan ya, seperti itulah. Teman-teman pasti udah pernah jurit malam ya. Kalau alhamdulillahnya yang cewek 3-3, jadi karena aku penakut dan aku dapat temennya yang pemberani, jadi aku bersyukur sekali teman-teman gitu. Terus apalagi ya, tadi sama evaluasi akademik itu tadi yang termasuk aspek penilaian. Jadi nanti ada sikap juga teman-teman, hati-hati ya kalau di dalam kelas, karena di setiap kelas ada CCTV. Nah nanti itu pasti akan, kemarin kita juga baru tahu setelah beberapa Widyaiswara mengomentari, ini nih yang di depan biasa tidur atau menunduk. Nah itu teman-teman, jadi nanti nilai sikap kita bisa dinilai dari situ. Jadi teman-teman tetap usahakan untuk fokus ya, jangan, karena nanti ada setiap kegiatan kita tuh akan ada nilainya. Begitu teman-teman, mungkin itu dulu yang bisa aku sampaikan di gambaran umum kegiatan on kampus 1. Nah nanti kalau misalnya ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. See you, bye-bye.